Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Kau ada di tengah kami dan Roh-Mu bersama dengan kami. Dan kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari ini kami merayakan kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan. Itu hari raya Paskah ini. Dan kami percaya ketika firman kebangkitan diberitakan, Engkau yang akan sertai dan teguhkan dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Tiberias Gading Nias, Tiberias live streaming, dimanapun kita berada, selamat hari raya Paskah, selamat hari raya kebangkitan, salam kebangkitan. Yesus telah bangkit dari maut, Yesus telah kalahkan maut, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Hari raya Paskah, hari raya Natal, biasanya ada Kristen-Kristen kapal selam yang muncul kembali di hari raya khusus ini. Tapi walaupun saudara baru muncul sekarang, minggu-minggu yang lain hilang, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan Ia bangkit bagi kita semua. Kok yang ngomong amin banyak juga ya? Jangan-jangan saudara juga termasuk kapal selam. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan. Saya mau berbicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mengenai kebangkitan tentu saja ada di dalam Injil antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pasal-pasal yang terakhir kita akan menemukan mengenai kematian kebangkitan Yesus. Saya memilih kitab Matius. Kita buka Matius pasalnya yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-28. Mari kita baca ayatnya yang ke-8 dan sampai ayat yang ke-6 maksud saya sampai yang ke-8. Matius 28 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8 saya akan bacakan bagi saudara. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saya mau berbicara mengenai kuasa dari kebangkitan. Bahwa kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini harus selalu berada di dalam hidup kita. Karena Alkitab katakan dengan jelas bahwa Yesus telah bangkit. Saudaraku, apa perbedaan kebangkitan Yesus dengan kebangkitan Lazarus? Apa bedanya, saudara? Karena kita tahu sebelum Yesus bangkit ada juga kisah-kisah di dalam Alkitab, mereka yang tadinya mati lalu bangkit. Salah satu contohnya adalah siapa? Lazarus. Ya, Lazarus bangkit atau tidak? Bangkit. Di Perjanjian Lama ada juga yang bangkit dari antara orang mati. Yang ada di ingatan saya sekarang adalah ketika Elisa mati, ya, dan ada orang-orang mati yang dikuburkan dan terkena tulang-tulangnya Elisa. Elisa sudah mati dan dikuburkan, tapi tulangnya Elisa itu mengandung kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga orang yang kena tulang itu juga bangkit kembali. Karena tubuh, bahkan tulangnya Elisa itu, muatan kuasa Tuhan itu dahsyat di situ. Tapi apa bedanya orang-orang yang mati dan bangkit sebelum Yesus dengan kebangkitan Yesus itu sendiri? Saya kasih tahu bedanya begini, ya. Lazarus bangkit untuk mati lagi. Betul atau tidak? Lazarus bangkit untuk mati lagi. Ya, di Perjanjian Lama orang yang bangkit kena tulang Elisa,
dia akhirnya mati lagi. Tapi Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Dia tidak mati lagi. Dan Yesus adalah yang pertama, yang sulung, Alkitab katakan, yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut dan kematian. Karena Lazarus bangkit dalam tubuh yang sama. Orang-orang yang mati lalu bangkit lagi di perjanjian lama dengan tubuh yang sama. Sehingga tubuh itu fana dan akan mati. Tapi tubuh Yesus berbeda. Ketika ia bangkit itu adalah tubuh kemuliaan. Dan Alkitab mengatakan satu hari nanti orang yang percaya tubuhnya akan seperti tubuh kemuliaan. Tubuh saudara dan saya akan menjadi tubuh yang anti maut, anti kematian. Tapi sekarang tubuh saudara dan saya belum anti maut. Ya, dan kita harus terima fakta bahwa suatu saat nanti kita akan mati. Tapi orang Kristen punya pengharapan yang gak main-main. Pengharapannya adalah satu hari nanti maut akan dikalahkan. Kematian akan dikalahkan. Kefanaan akan dikalahkan. Kalau orang punya cita-cita mengalahkan kemiskinan, itu luar biasa. Tetapi ini berbeda, kalau mengalahkan maut dan kematian itu berbeda. Ada orang yang punya cita-cita kita kalahkan misalnya kanker, ya, misalnya malaria. Dan manusia pencapaiannya sekarang ini saudara luar biasa. Ya, kita modern, kita maju, kita canggih atas kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Sekarang ini saudaraku jumlah orang yang kelaparan dan miskin itu jauh lebih sedikit dibanding 50 tahun yang lalu, dibanding 100 tahun yang lalu, apalagi 200-300 tahun yang lalu, sangat-sangat sedikit. Dan bahkan kelaparan pun, itu bisa saya berani katakan, kelaparan itu hampir ditaklukkan oleh manusia sebenarnya, kalau kita mau jujur saudara. Hampir tidak ada tempat di dunia ini di mana orang kelaparan, kecuali tempat-tempat yang ada konflik militer. Artinya kelaparannya itu manusia sendiri yang cari gara-gara, betul atau tidak? Karena kalau tidak ada perang, tidak ada konflik militer, ya hampir tidak akan ada kelaparan. Artinya Tuhan berkati dunia luar biasa. Yang setuju katakan amin. Kita diberkati, cuman kadang kita nggak tahu diri, kita yang cari gara-gara. Ya kalau perang itu ya kita cari yang gara-gara, ya akhirnya orang kelaparan, ya lalu supply chain dari makanan, persediaan menjadi terhambat, banyak orang kelaparan. Tetapi bayangkan satu hari nanti kalau maut dan kematian itu dikalahkan. Karena kalau maut dan kematian itu dikalahkan, saudara, artinya sudah tidak ada masalah apapun di dunia ini. Nggak ada penderitaan, nggak ada penyakit lagi, nggak akan ada air mata lagi, dan tidak akan ada kekurangan apapun lagi. Karena keterbatasan dari segala keterbatasan adalah maut dan kematian. Ya, ekonomi mengajarkan ya bahwa sumber daya itu terbatas, alokasinya sehingga harus bijaksana karena sumber daya terbatas. Dan maut dan kematian adalah sumber dari segala keterbatasan manusia. Karena satu hari nanti kita akan mati dan kita tidak memiliki waktu yang kekal, saudaraku. Ya, waktu ini fana, waktu ini terbatas, waktu ini sementara. Dan karena ada kematian, maka ada penyakit, ya, maka ada penuaan, kita akan tua, karena manusia terbatas, sumber daya kita terbatas, makanan, minuman, finansial, semuanya terbatas, dan itu masalah terbesar manusia adalah keterbatasan, dan sumber dari segala keterbatasan adalah kodrat manusia itu sendiri. Dan kodrat kita adalah kefanaan dan kematian. Tapi kalau saudara satu hari nanti maut dikalahkan, kodrat kita akan berbeda. Yang mengerti katakan amin. Artinya kalau kematian dikalahkan, kodratnya ganti. Dan kalau kematian itu dikalahkan, bukan hanya penyakit, bukan hanya kemiskinan yang dikalahkan, ya, tetapi waktu itu pun dikalahkan. Karena kita terbatas dengan waktu.
Saudaraku, kita terkukung ya oleh ruang dan waktu. Dan kalau kematian dikalahkan, waktu sudah tidak ada lagi. Nggak ada waktu lagi, dan nggak ada lagi sejarah. Ya, sejarah berhenti. Sehingga kita ganti kodrat. Kodratnya adalah kekekalan dan kemuliaan. Dan itu pengharapan yang saudara dan saya miliki dalam Yesus. Bahwa satu hari nanti maut akan dikalahkan. Kapan waktunya kita tidak tahu, saudara. Tetapi kita nantikan Tuhan dengan setia sampai kedatangannya. Maut akan dihancurkan dan dikalahkan, dan manusia akan naik kelas. Akan naik kodrat. Ya, kodratnya akan berbeda, yaitu kodrat kekekalan. Tapi sementara kita menantikan hari yang penuh kemuliaan tersebut, saudara, kita harus hidup setia, percaya, beriman kepada Yesus, dan hidup sama seperti Yesus. Apa maksudnya hidup sama seperti Yesus? Yaitu hidup di dalam kematian dan kebangkitannya. Dan diperbaharui setiap hari. Katakan bersama saya, diperbaharui. Karena kematian, kebangkitan berbicara mengenai pembaharuan yang tiada henti. Bahkan pembaharuan ini juga terjadi di dalam tubuh fisik saudara. Tahukah saudara bahwa tubuh fisik saudara sel-selnya harus mati? Karena kalau terlalu banyak sel yang hidup itu berbahaya. Harus ada yang mati, regenerasi, dan timbul yang baru. Yang lama itu mati, dan timbul sel-sel yang baru. Dan para ilmuwan mengatakan bahwa balance, keseimbangan antara sel yang mati dan yang hidup di dalam tubuh kita harus pas, harus seimbang sedemikian rupa, saudaraku, supaya kita bisa bertumbuh. Katakan bersama saya, bertumbuh. Kalau sel saudara nggak ada yang mati, saudara nggak bisa bertumbuh. Kita butuh kematian, regenerasi, lalu kebangkitan, kehidupan kembali, supaya kita bisa bertumbuh. Kalau terlalu banyak sel dalam tubuh kita yang mati semua, ya nggak usah mikir panjang, ya lu mati lah, ya kan? Ya lu tewas, ya mati semua, ya mati semua. Tapi kalau terlalu banyak yang hidup di dalam tubuh kita, itu juga bahaya. Ya, para ilmuwan mengatakan, kalau terlalu banyak sel yang hidup di dalam tubuh kita, maka bisa timbul penyakit-penyakit, ya seperti kanker, seperti tumor, dan lain sebagainya. Itu kenapa saya percaya setiap hari kita harus mati dan bangkit bersama Yesus. Supaya saudara hidupnya bertumbuh dan pas. Ya, balance saudara seimbang dan saudara bertumbuh. Jangan hanya penuh dengan kehidupan, kita harus mati. Manusia yang lama, kejelekan kita, karakter yang jelek, kebiasaan yang lama, hal-hal yang buruk dalam hidup kita itu harus mati dan kita harus diperbaharui setiap hari. Dan bagaimana supaya kita lebih mati bersama dengan Yesus dan bangkit bersama Tuhan Yesus. Itu kenapa tidak baik, saudara, kalau kita hanya menerima. Kalau saudara terima, engkau terlalu banyak kehidupan. Betul atau tidak? Terlalu banyak kehidupan. Saudara juga harus mati. Bagaimana saudara mati? Memberi. Ya, ketika saudara memberi, ketika saudara berbuat kasih kepada orang lain, ketika saudara buat baik kepada orang yang jahat kepadamu, ada bagian dari dirimu yang mati. Dan pada saat persembahan nanti, kolektor diedarkan, engkau beri bagi Tuhan, ada bagian dirimu yang mati. Engkau bisa berpisah dengan bagian tersebut, engkau serahkan bagian tersebut untuk kemuliaan Tuhan, dan saudara berkorban. Sehingga saudaraku yang terkasih, kita harus mati dan bangkit selalu. Dan Yesus adalah satu-satunya tokoh di dalam sejarah. Saya tahu Yesus adalah Tuhan, tapi sebagai manusia dia ada di dalam sejarah, dan saya sebut sebagai tokoh ya, yang bangkit dari antara orang mati. Yang setuju katakan amin.
Karena saudaraku yang terkasih, kisah mengenai manusia atau makhluk ilahi katakanlah, yang mati dan bangkit, kalau saudara selidiki di dalam sejarah, itu banyak di dalam beberapa budaya, beberapa cerita rakyat, dan lain sebagainya. Kisah mengenai dewa katakanlah, ya, makhluk ilahi mengenai dewa yang mati dan bangkit kembali, itu banyak. Di Yunani ada Hercules, ya Hercules diceritakan dia mati dan dia bangkit kembali. Ya selain Hercules juga ada di beberapa kisah yang lain. Kalau saya tidak salah di cerita rakyat Jawa juga ada, tapi saya lupa siapa tokohnya namanya, apa itu Bima atau yang lain saya lupa. Ya, tapi saya pernah belajar ada di banyak cerita rakyat dan lain sebagainya. Tapi saya teringat seorang hamba Tuhan yang terkenal C.S. Lewis mengatakan, ya, bahwa kisah mengenai dewa, makhluk ilahi yang mati dan bangkit itu banyak tersebar di berbagai budaya, tapi semuanya itu adalah fiktif. Semuanya itu adalah khayalan, adalah fiktif. Tapi hanya Yesus yang betul-betul mati secara fisik dan bangkit secara fisik. Dan itu ada di dalam sejarah yang kita percaya. Yang setuju katakan amin. Artinya ini bukan khayalan, saudara. Kalau saudara percaya, saya percaya ya bahwa nggak mustahil, mungkin ya satu hari nanti bahwa kematian akan dikalahkan. Bagaimana caranya kita tidak tahu, saudaraku. Tetapi Alkitab katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Ya, kemiskinan sudah hampir kita taklukkan. Ya, pada sebelum revolusi industri, yaitu abad 18, itu jumlah orang miskin, itu 85% penduduk bumi itu miskin. Jadi mayoritas miskin. Abad 18. Sekarang sudah di bawah 10%. Jadi yang miskin adalah minoritas. Dan itu pencapaian yang luar biasa, saudaraku. Itu sesuatu hal yang tidak main-main. Sehingga apapun masalah hidup saudara dan saya mau katakan ada banyak hal yang dapat kita ucapkan syukur bagi Tuhan. Ya, kelaparan, kemiskinan, kemajuan teknologi modern, kecanggihan yang manusia sudah capai, saudaraku, tapi semuanya akan berpuncak satu hari nanti. Dengan waktu akan dikalahkan. Kefanaan akan dikalahkan. Yaitu kematian akan dikalahkan. Karena di mata Tuhan, maut bukan hanya penyakit, bukan hanya kanker, bukan hanya tumor, bukan hanya malaria, tapi maut itu sendiri adalah musuh. Coba kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-26. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-26, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah apa? Maut. Ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Jadi Tuhan memandang maut sebagai masalah dan sebagai persoalan terbesar, sebagai musuh terakhir yang dikalahkan. Karena kalau maut dikalahkan, saudaraku, nggak ada lagi masalah apapun di dunia ini. Betul atau tidak? Karena engkau kekal, ya. Dan kalau engkau kekal, nggak ada keterbatasan, sudah tidak ada lagi. Dan waktu tidak ada lagi. Dan sekarang kita terkukung dengan ruang dan waktu. Ilmu fisika yang modern menjelaskan kepada kita, saudaraku. Ilmu fisika modern menjelaskan kepada kita, ya, bahwa kita terbatas di dalam waktu. Dan salah satu cara untuk memperlambat waktu dalam fisika diajarkan, ditemukan bahwa waktu bisa diperlambat sebetulnya. Apa yang memperlambat waktu? Kecepatan. Apa namanya? Kecepatan. Ya betul, ini saya nggak main-main, dalam fisika, saudara belajar sendiri. Kecepatan bisa memperlambat
Waktu. Jadi waktu orang yang diam, saya diam di sini. Sekarang saya lagi diam. Dan katakanlah ada orang yang lagi naik motor atau lagi naik mobil. Waktu saya diam, itu lebih cepat dibanding waktu orang yang di dalam mobil. Karena mobilnya jalan. Ya, karena kecepatan memperlambat waktu. Waktu lebih lambat di dalam sebuah ruang atau sebuah benda yang bergerak. Ya, 1 detik orang diam sama 1 detik orang lagi di mobil beda. Tapi bedanya kecil banget. Bedanya 0,0000 hampir sepermiliar detik. Jadi hampir nggak ada bedanya. Ya mungkin saudara dengar khotbah ini, saudara pikir, Pak Pendeta, kalau begitu lebih baik saya sering kebut-kebutan aja. Kalau ngebut-ngebut berarti waktu lebih lambat. Betul, tapi lebih lambatnya sedikit sekali. Dan kemungkinan umurmu justru lebih pendek. Karena lu nabrak nanti. Ya, nanti kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi kalau mobil yang kau kendarai, itu bisa cepat banget, dan saking cepatnya, dan mendekati kecepatan cahaya, baru kelihatan bedanya luar biasa. Kalau mendekati sudah 90% kecepatan cahaya, dan kecepatan cahaya itu adalah kecepatan yang paling cepat di muka bumi ini. Tidak ada benda apapun, zat apapun, partikel apapun yang bergerak secepat cahaya. Kecepatan cahaya berapa saudara? 300.000 km per detik. Dan dengan kecepatan 300.000 km per detik, 1 detik engkau sudah mengelilingi bumi 7 kali. 1 detik saja. Sudah keliling bumi berapa kali? 7 kali. Jadi kecepatan cahaya itu gila. Itu kecepatan yang paling gila. Dan fisika mengatakan, kalau sesuatu bergerak secepat cahaya, waktu itu 0. Enggak ada waktu. Enggak ada apa? Enggak ada waktu. Jadi kalau saudara bisa bergerak secepat cahaya itu, waktu yang engkau jalani dalam kecepatan itu, dengan waktu orang yang diam atau yang ada di dalam bumi, itu bedanya tidak terhingga. Ya, itu sama dengan mencapai kekekalan. Katakanlah misalnya saya berada di dalam roket, katakanlah kita berkhayal saja. Saya berada di dalam roket yang kecepatannya 95% kecepatan cahaya, katakanlah, berkhayal. Karena nggak ada kecepatan seperti itu, nggak ada. Ya, karena teknologi untuk 50% kecepatan saya pun tidak ada, saudara. Ya, karena itu kecepatan yang gila, luar biasa. Dan energi yang dibutuhkan itu mengerikan. Ya. Katakanlah saya bergerak 95% kecepatan cahaya. Ya, katakanlah saudara ada di bumi ini. Dan katakanlah di roket itu, saya tambah tua 1 tahun, katakanlah. Saya meluangkan waktu 1 tahun. Tapi saudara di bumi, saudara tidak meluangkan waktu 1 tahun. Saudara bisa 10 tahun, saya lupa persisnya berapa, tapi mungkin 10 tahun, 15 tahun. Ya. Dan akhirnya saya pulang ke bumi, saya hanya tambah tua berapa tahun? 1 tahun. Saudara akan jauh lebih tua dari saya. Ya. Dan itu mungkin, ini bukan khayalan, ini bukan khayalan, ini beneran. Ini beneran, hanya saja belum ditemukan. Saudaraku, ya, satu kecepatan yang bisa membawa manusia dalam kecepatan yang sedahsyat itu. Cahaya adalah zat yang fisik, tapi saya mau katakan, dia juga bukan fisik, dia punya sifat supernatural. Dan tanpa cahaya kita tidak bisa melihat. Dan cahaya ini memiliki sifat kemuliaan. Saya berdoa, kuasa kebangkitan bekerja dalam tubuh saudara dan saya. Kalaupun saudaraku yang terkasih, maut dikalahkan itu bukan masa kita, katakanlah, tapi minimal saya percaya kalau ada kuasa kebangkitan Yesus di dalam hidup kita, minimal saudara sehat umur panjang, saudara awet muda, penuh kemuliaan Tuhan. Karena sekali lagi, cahaya adalah satu-satunya zat, satu-satunya partikel di dunia ini, dan partikel cahaya namanya foton. Namanya apa? Foton. Itu namanya kata foto. Kita foto itu dari foton, cahaya. Ya, saudara ngambil gambar itu harus dengan cahaya, dengan foto. Dan foton atau partikel cahaya adalah satu-satunya zat di muka bumi ini yang bisa dibilang kekal. Karena cahaya nggak kenal waktu. Ya,
Cahaya itu kekal. Karena dia tidak terbatas dengan waktu. Jadi harga dari kekekalan itu mahal banget saudara. Harga dari kekekalan adalah, ini harganya saya kasih tahu. Harga dari kekekalan adalah kecepatan cahaya. Yang ada 300.000 km per detik. Dan untuk mencapai kecepatan itu sekarang para ilmuwan yang terpintar pun akan mengatakan mustahil. Mereka mengatakan apa? Mustahil. Karena untuk membeli kekekalan itu mahal banget. Ya, jadi jangan mikir, wah Pak Pendeta kalau kecepatan bisa memperlambat waktu, kalau gitu saya ngebut-ngebut aja ya. Saya ngebut-ngebut di motor karena waktu lebih lambat di situ. Betul, waktu lebih lambat tapi cuma 1/1000 detik bedanya. 0,000, jadi hampir tidak ada bedanya. Pelit sekali alam semesta ini saudara. Untuk memberi kepada kita perlambatan waktu, pelit banget. Jadi lebih baik justru saya nasihati saudara, gak usah kebut-kebutan daripada lu kecelakaan tewas akhirnya. Ya, karena nggak ngefek, cuma 0,00. Kalau misalnya ngefek saya juga mau ngebut-ngebutan saudara. Ya, kalau ngefek, tapi ini sama sekali tidak ngefek. Sehingga saudaraku, harga dari kekekalan itu mahalnya luar biasa. Dan energi yang dibutuhkan untuk sesuatu, katakanlah saya, katakanlah misalnya aqua ini katakanlah ya, kalau dia bergerak secepat cahaya, atau katakanlah lebih kecil lagi, katakanlah sedotan ini kecil, ya lebih kecil, ya sedotan ini, kalau dia bisa bergerak secepat cahaya, energi yang dibutuhkan untuk itu adalah tidak terhingga. Energi yang dibutuhkan apa? Apapun yang bukan foton, yang bukan partikel cahaya, karena massa dari foton itu 0. Massa dari foton itu 0. Foton cahaya itu ringan sekali, ya. Sehingga apapun yang memiliki massa dan dia bisa bergerak secepat cahaya, energi yang dibutuhkan itu tidak terhingga. Jadi alam semesta betul-betul pelit sekali untuk memberikan kepada kita perlambatan waktu atau kekekalan. Atas dasar itu saya mau katakan bahwa energi, kuasa terbesar yang tidak terhingga yang ada di muka bumi ini adalah kuasa kebangkitan Yesus. Karena kuasa kebangkitan Yesus bisa mengalahkan maut, bisa mengalahkan kematian. Harga untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan kematian, harga yang harus dikorbankan, energi yang harus dibeli, diciptakan untuk mengalahkan maut dan kematian itu mengerikan. Ya, itu tidak terhingga. Apapun yang memiliki massa, kalau bergerak secepat cahaya, itu energi yang dibutuhkan itu tidak terhingga. Ya, dan semua energi alam semesta ini artinya, saudaraku, tidak bisa menciptakan satu kuasa dahsyat yang seperti itu. Ya karena energi yang ada di bumi ini terbatas, ya kita punya minyak bumi, kita punya batu bara, ya kita punya ada listrik dan lain sebagainya. Tapi di luar angkasa masih banyak energi yang kita belum akses. Ya ada bintang-bintang, ada matahari, ya ada steroid dan lain sebagainya. Dan mungkin satu hari nanti manusia bisa mengakses energi tersebut, saya tidak tahu dengan kita makin canggih saudaraku. Tetapi seluruh energi di alam semesta itu kalau dikumpulkan pun itu juga tidak akan mencapai, tentu saja tidak terhingga, tidak akan mencapai tersebut. Jadi harga kuasa yang dibutuhkan untuk mengalahkan maut itu energinya dahsyat luar biasa. Dan saya mau katakan kepada saudara yang sebentar lagi kita akan menerima tubuh darah Yesus, energi kebangkitan Yesus ada di dalam saudara dan saya yang percaya. Kalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita percaya kuasa kebangkitan Yesus ada di dalam kita. Dan kuasa kebangkitan ini akan menjamah sel-sel darah saudara dengan tubuh darah Yesus. Akan menjamah semua organ dalam tubuh kita. Akan menjamah semua jaringan di dalam tubuh kita. Saya sangat bersuka cita ketika saya dengar ya ada satu jemaat Pak Donald bersaksi ketika saya dan Bro Stevie doakan ya, Pak Donald ini bilang ya kaki saya sudah busuk Pak Pendeta karena diabetes dan sudah busuk dan saya tidak bisa beraktivitas.
Tapi saya rajin perjamuan kudus, dengar khotbah, dan saya setia ke gereja, dengar firman Tuhan, dan terima perjamuan kudus, terima minyak urapan, dan puji Tuhan kakinya sudah sembuh. Kakinya sudah tahir. Yang tadinya busuk dan dia beraktivitas sekarang, dia bisa berlayar. Saudaraku, untuk kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Kalau maut saja dikalahkan, bayangkan hal tersebut. Kalau ruang dan waktu saja dikalahkan. Karena mengalahkan maut bukan hanya mengalahkan kematian, waktu itu dikalahkan. Ya, dan hidup dalam kekekalan artinya waktu itu nol. Artinya tidak ada jeda antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain karena nggak ada waktu. Dan pikiran kita susah untuk mengerti itu, saudara. Karena pikiran kita, ya rasio kita itu selalu berdasarkan dengan logika ruang dan waktu. Ya, logika ruang dan waktu adalah logika sebab akibat. Logika apa? Sebab dan akibat. Karena ada sebab, lalu ada waktu, baru akibat. Ya, ada jeda antara setiap peristiwa. Tapi kalau kekekalan nggak ada lagi sebab akibat, saudara. Di dalam kekekalan akibat bisa mendahului sebab. Bingung-bingung dah lo. Ya. Akibatnya dulu baru sebabnya. Itu bisa terjadi. Ya. Alam kekekalan adalah alam kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Ya, alam kekekalan adalah alam apa? Kemuliaan. Ya. Karena dalam fisika ada yang namanya fisika kuantum yang berurusan dengan partikel-partikel kuantum, partikel-partikel yang kecil seperti foton, cahaya, atom, elektron, dan lain sebagainya, partikel-partikel subatomik. Saya baca, saudara, di dalam dunia kuantum yang aneh, yang membingungkan, ya dia sudah batuk itu, saudara. Ya, terima kasih, saya sudah dengar. Ya, sebentar lagi kita finish. Ya, dalam dunia kuantum, ya, akibat bisa mendahului sebab, dan itu membingungkan para ilmuwan. Ya, bisa akibatnya dulu, sebabnya belakangan, dan itu nggak masuk logika. Ya, tetapi di dunia realita yang kita jalani, ya di alam makros yang kita jalani ini, kita terikat dengan waktu. Ya, selalu ada sebab dan akibat. Sebab dulu baru akibat. Tapi alam kemuliaan, alam roh, alam keajaiban, alam kekekalan. Saya mau katakan, hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika bisa Tuhan batalkan untuk memberkati saudara dan saya. Hukum alam yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sepertinya nggak mungkin orang yang diabetes bisa sembuh. Orang yang sakit kanker kok bisa sembuh. Orang yang divonis dokter, hidupnya tinggal 6 bulan lagi, kok bisa sembuh. Seperti Yesus berjalan di atas air, itu melanggar hukum alam, betul atau tidak? Itu hukum alam dibatalkan, ya demi kuasa mujizat Tuhan untuk memberkati kita. Kalau saudara percaya akan kebangkitan Tuhan, engkau bukan di alam realita 3 dimensi ini, tapi engkau memasuki alam superdimensi yang penuh kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Kalau engkau percaya, yang percaya katakan amin, haleluya. Saya undang worship leaders dan saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita di hari perjamuan kudus yang indah ini. Kita mau terima tubuh dan darah Yesus. Saudara yang butuh kuasa Tuhan dan butuh mujizat Tuhan, mari percaya kuasa kebangkitan itu ada di dalam kita. Dan saat engkau akan ambil perjamuan kudus, yang tubuhnya adalah benar-benar makanan dan darahnya adalah benar-benar minuman, mari percaya, bahkan fisik saudara pun Tuhan bisa jamah. Kebangkitan Yesus bukan teori, bukan konsep, tapi ini kebangkitan fisik. Kebangkitan apa? Bukan hanya roh, bukan hanya jiwa, tapi juga fisik. Nah, kalau fisik bisa berubah seperti itu, kalau waktu dan kefanaan bisa ditaklukkan, apa yang nggak mustahil? Apa yang nggak mustahil, saudaraku? Tidak ada yang mustahil. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan.
Mari kita sembah Tuhan, kita nyanyikan lagu wajib Paskah kita, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu dan katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Lebih sungguh lagi angkat dua tanganmu, sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Kuasa kebangkitan ya Tuhan bekerja di dalam kami. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati bekerja di dalam kami ya Tuhan. Glory, 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 glory. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus, kami agungkan Engkau. Kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan, jamah setiap kami, jamah setiap kami. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Bila kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan
bekerja di dalam kami. Kami percaya ya Tuhan, saat kami bersatu dengan tubuh darah Yesus, kuasa kebangkitan Yesus bekerja dan menghancurkan segala maut dan tanda-tanda maut dipatahkan, dihancurkan. Karena salah satu tanda maut adalah penyakit dan kelemahan. Dan kami tolak penyakit kelemahan dalam nama Yesus. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, energi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ada di dalam tubuh kami yang fana ini. Ada dalam tubuh kami yang fana ini, menghancurkan, menghalau segala sakit dan penyakit, menghancurkan segala infeksi dalam nama Yesus, menghancurkan segala virus, menghancurkan segala racun dalam nama Yesus. Sehingga oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Energi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kami. Haleluya. Dan kalau saudara percaya, sekali lagi angkat tanganmu dan lebih sungguh katakan, sebab Yesus hidup. Dengan iman katakan, ada hari esok, sebab Yesus hidup.